pada kasus-kasus incest ini gen yang terjelek karena ada hubungan satu darah. Akibatnya anak bisa mati, anak bisa keguguran, atau lahir dengan cacat. Kemudian kelainan-kelainan otak. Otaknya kecil, tidak berkembang. IQ-nya biasanya 25 ke bawah. Hah? Kita kasih solusi. Dokter Boyke lagi. Belum lama kemarin ngebahas vaksektomi gitu kan. Kalau sekarang penting banget, Dok. Apa? Sempat viral tau, Dok? Grup Iya. Facebook yang isinya atau judul grupnya adalah Fantasi Sedarah. Ini kacau sih, tuh ya. Jadi bukti ruang aman untuk anak makin terkikis. Benar. Jadi ya teman-teman udah pada tahu lah ya. Tapi kalau buat yang belum tahu, intinya ada satu grup Facebook isinya tuh Followersnya tahu nggak berapa? berapa? 34.000 katanya. Ada yang ngikutin begituan. Dan ini tuh biadab banget ya. Jadi ada orang tua bapaknya, dia tuh kayak mungkin fetish, pedofil lah, campur incest lah. Dia malah ngeliat anaknya tuh di bawah umur 1 tahun disikat, Dok. Dan dia ada kepuasan tersendiri ketika, mohon maaf, spermanya tuh dikeluarin di mukanya apa segala macamnya. Bahkan itu kayak semacam diperjualbelikan, Dok. Jadi kayak misalnya contoh, anak aku ini usianya masih 2 tahun, ini kayaknya bibit-bibit nanti bakal jadi 4 tahun, aku bikin dia tuh suka sama aku, kita suka sama suka, akhirnya dia nyaman bahwa hubungan yang bener tuh begini, tuh akhirnya ada yang mau barter, ini kayak Chinese nih, dia oke nih putih nih, itu orang tua masa begitu, Dok? Ya, itulah orang tua sakit jiwa, orang tua psikopat, ya, Tuh. yang seperti itu. Tuh. Ya. Nih, sharing pengalaman yuk. Saya pernah dikeluarin pakai tangan si kecil yang masih usia 3 tahun. Sejauh ini my wife belum curiga, guys. Berarti penyimpangan seks yang multiple. Ya, jadi ada pedofilnya, kemudian mukanya itu kan ke muka itu kan ada fetishnya juga pada non seksual, ya, benda-benda non seksual, dan ada karena dia di bawah umur fetish, kemudian karena dia hubungannya sedarah, dia incest. Bayangin, incest, fetish, pedofil. Makan tuh dosa-dosa lo tuh di akhirat, kena lo. Nih, Ya. Dok, apa sih sebabnya kalian sampai nafsu ke yang sedarah? Ada yang komen, karena kenal dekat. Apalagi ke anak, lebih kuat posisi kita sebagai orang tua. Gini ya, jadi orang-orang mereka memang orang-orang yang sakit, ya. Dan biasanya orang-orang yang tumbuh menjadi orang-orang yang sakit ini, ya, apakah nanti dia menjadi bapak ke anak, ya, adalah mereka-mereka yang juga kurang kasih sayang. Hasil penelitian ya, baik Master and Johnson maupun penelitian-penelitian lain, kurang kasih sayang. Si anak-anak ini waktu kecilnya mendapatkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya, termasuk verbal maupun fisik, ya. Kemudian dia menjadi korban. Jadi ada penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang pedofil itu, ya, yang disodomi pada waktu dia itu masih kecil, dia akan menjadi pelaku lagi nantinya. Jadi 80% sampai 85%, ada yang mengatakan 85% pelaku-pelaku sodomi akan menjadi sodomi. 80% pedofil yang ada dulunya pernah dipedofil, dulunya pernah menjadi korban ketika masih anak-anak. Dan kalau kita telusuri ya mereka itu sampai mana, ya seperti siklus yang berulang-berulang. Kenapa sih mereka menjadi pedofil lagi ketika mereka sudah besar? Karena seks itu antara nikmat dan sakit, dan rasanya itu tertanam dengan teguh, ya, tertancap di dalam alam bawah sadarnya. Jadi keluarga-keluarga yang pedofil akan menghasilkan anak-anak yang pedofil lagi. Terus siklus ini tidak pernah bisa berhenti, sehingga kita harus memutusnya bagaimana. Dua-duanya diobati, pelaku diobati, korban diobati. Dan membutuhkan waktu berapa lama? Di luar negeri data-data menunjukkan 3 tahun. Di Indonesia mana ada psikiater yang akan memberikan. Makanya penting sekali yang namanya anak-anak itu bisa menjaga dirinya, bisa menjaga tubuhnya. Dan untuk itu apa? Pendidikan seks. Sejak kapan? Sejak usia dini. Karena dari dini juga sudah ada menjadi korban-korban pedofil. Apalagi ketika dia mau masuk TK 5 tahun, mau masuk SD 7 tahun, mau masuk, itu semua harus diberikan tameng. Tamengnya apa? Tamengnya adalah pendidikan seks dan pendidikan agama. Jadi pendidikan seks itu di Indonesia harus bersama-sama dengan pendidikan agama. Nggak bisa dia berdiri sendiri,
Ya, kayak misalnya begini. Contohnya, untuk anak-anak remaja, saya kan waktu di luar negeri itu anak profesor ya, dia mau camping dikasih kondom, sama dikasih pil anaknya. Kalau kita kan enggak, kita kan tetap nggak boleh seks bebas itu. Kalau mereka menganggap bahwa mereka malu nanti kalau SMA masih perawan dianggapnya ya kan. Kalau mereka sampai ada pikiran begitu, kok kita enggak. Nah, dan akibatnya juga kan mereka banyak sekali kasus-kasus ya, kita bukan ini kan kasus-kasus HIV AIDS di sana merebak, kasus-kasus penyakit kelamin sampai sekarang juga masih terus menerus ya. Dari mulai kecil bayangkan sudah terkena berbagai macam penyakit kelamin ya. Jadi alhamdulillah ya kita, jadi saya belajar di sana hanya belajar ilmunya, tapi ketika sampai di sini termasuk pendidikan seks, saya tentu harus disertai dengan pendidikan agama dan budi pekerti. Oke. Dan satu lagi, karena Iya. saya menghadapi mereka para pengusaha, selain anak-anak itu dikasih tolong nih buat juga orang tua agama, budi pekerti, seks, dan satu lagi pendidikan finansial. Oke. Orang-orang Indonesia ini aduh bener-bener finansialnya nggak ada, mereka semuanya flexing tapi nggak punya duit, nggak punya apa, sehingga tuanya sekarang nih generasi kita ini. Nah, kenapa juga terjadi kasus-kasus ini? Karena generasi sekarang juga kan masih membebani Orang tua ya. orang tua dan Beban. tinggal bersama-sama dengan orang tua karena nggak punya rumah kan. Nah, Hmm. anaknya dititipin mungkin sama kakeknya, mungkin sama pamannya karena untuk menghemat. Nah, terjadilah kasus-kasus incest yang lebih banyak lagi. Oh, oke. Jadi kaitannya banyak sekali nih. Iya. Ngobrolin masalah incest nih, faktor ekonomi, faktor sosialnya nih banyak juga gitu loh. Oke. Mereka yang ngadu ke kliniknya Dokter Boyke ya, Kasus klinik incest ya, karena mau kasus kawin. incest ya, Pak Kasus Sutri, itu angkanya berapa persen, Dok? Dari semua kasus gangguan seks sih nggak banyak ya. Paling dari setahun itu saya punya dapat yang mereka tidak mau menikah karena pernah diincest ya oleh saudara kandung atau oleh paman atau oleh ayah tiri, oleh ibu ya. Itu sekitar ada lah ya dalam setahun itu, dari jumlah pasien misalnya katakanlah sekitar 120 kali 12 sekitar Oh, ya ribuan 2 ya. ribuan itu ya bisa menjadi 50 orang ada. 50 orang ya. Apa rata-rata cerita-cerita mereka? Tapi dengan dia berani cerita berarti kan dia menyadari Karena bahwa dia tahu, kok saya mau menikah jadi saya takut. Ingat loh, orang-orang yang udah di-incest itu perempuannya juga takut. Oke. Apa bunyi kasusnya misalnya? Misalnya dia bilang, "Dok," dia katakanlah dari Pulau Sumatera ya, "Saya mau nikah tapi saya takut, Dok." "Kenapa?" "Saya dulu hubungan sama ibu saya, kawin lagi, hubungannya dengan bapak Sambung. Bapak sambung. Bapak sambung." Tetap saja kita masih mengatakan tadi kan berhubungan Oh, dengan jadi ibunya anaknya juga berhubungan seks sama dan bapak. sambungnya Ya juga. Allah. Kita tetap incest. Yang kedua, ada lagi yang mengatakan bahwa gara-gara istri saya sudah menopause, tidak melayani saya, tidak melayani lagi suaminya, anaknya jadi korban incest. Dan anaknya mau? Dan anaknya kan nggak ngerti, waktu itu masih SMP. Dia pikir itu adalah merupakan cinta kasih ayah kepada anak. Ya Allah. Itu banyak. Anak laki juga ada. Ke ibunya? Dengan ibunya. Itu sama-sama suka apa gimana? Bukan sama-sama suka ya. Ibunya meluk-melukin, mandiin dia sampai ini, ayahnya mungkin dia kerja di mana, dia dianggapnya ayahnya merasa bahwa itu adalah hubungan antara anak laki-laki dan ibunya normal, tapi dia melakukan hubungan. Oh, itu dia tuh. Makanya Islam aja mengatur ya di agama kami. Makanya saya selalu mengatakan, nggak bisa. tolong ketika anak berumur 2 tahun, pisahkan tidur dengan orang tua. Ketika anak umur 5-6 tahun, pisahkan kakak adiknya laki-laki dan perempuan. Kan saya sudah ngomong. Itu adalah bagian pendidikan seks yang Rasulullah sudah sampaikan dari zaman-zaman dulu. Karena mungkin beliau sudah bisa melihat bahwa akan datang seperti, tapi kan Dok, rumah kita kan lu lagi L yang 4L. Tapi kan bisa misalnya ya ditambahkan sedikit ya kan, atau ditutup, dibagi 2. Yang penting tidak boleh bersama-sama gitu loh. Karena kan rumah sangat sederhana juga kan masih menyisakan ruang kan buat mereka juga untuk tambahan. Apalagi kalau anak laki dan perempuan, dan itu terjadinya ketika orang tuanya dua-duanya kerja. Anak laki kakak kandung sama adik kandung
laki dan perempuan. Karena apa? Dari mana kamu taunya? Dari YouTube, Aduh. dari gambar-gambar yang seperti itu kalau merangsang. Bahkan anak perempuannya tuh datang ke ibunya, "Mama, aku sakit," katanya. Kenapa? Ternyata kakaknya melakukan apa? Melakukan pelecehan seksual, memasukkan jari ke anak ininya karena dia mencontoh di Ke vaginanya? Heeh. Mencontoh di mana? Mencontoh di dalam YouTube, dalam dalam Eh. handphone. Nah, itu kan Waduh. ya whatever kemajuan teknologi itu sekarang sedemikian rupa, tapi kita gagap. Anak-anak kita tidak dibekali dengan pendidikan seks. Itu yang saya sering katakan, karena selalu di dalam otak para orang tua itu ya, yang tidak maju. Kalau saya biasanya, kalau bangsanya, mohon maaf ya, sekolah-sekolah model Al-Azhar, model-model yang mereka tuh biasa mengundang ya, "Dok, kasih pendidikan seks, mereka mau lulus, Dok, takut mereka mau udah ada yang mens sekarang gini-gini." Mereka sudah sadar. Tapi kalau yang di bawah-bawah kan mereka kan nggak ngerti tentang pendidikan seks. Jadi ya kasus-kasus itu akan berkembang justru pada golongan ekonomi yang menengah ke bawah. Itu yang harus hati-hati, dan mereka masih menganggap seks itu adalah sesuatu hal yang tabu. Oke, itu pentingnya edukasi ya. Ya. Oke, gini dong. Kalau kasus yang namanya fantasi sedarah Ya. yang lagi rame belakangan ini ya, ini kan yang memang disoroti adalah bapak atau ayah ke anak kandungnya ya. Saya nggak habis pikir nih, Dok. Apa yang ada di otak bapak-bapak biadab ini, si oknum-oknum ini? Kok ngelihat umur, meskipun nggak membenarkan ya, SMP, SMA oke lah. Karena udah Dia kebentuk. justru kecil. Nah, iya kan, udah kebentuk oke. Ya, maksudnya dia ada rangsangan ngeliatin dengan mungkin pakai rok Biarpun mini. dia SMP, SMA 2 ini, tapi Ya nggak boleh. tetap biadab, Betul. tetap Nah, incest, nah. kita katakan. Tapi ini kan yang diceritain ini kan umur 2 tahun. 4 tahun. Ada Apa sih? pedofilnya juga. Apa yang dilihat sebenarnya kalau pedofil itu sebenarnya? Pedofil itu kan kelainan jiwa memang. Dia itu biasanya orang-orang seperti itu, ya, data-data yang kita coba kumpulkan dan teori-teori yang kita pelajari, mereka itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang dewasa. Jadi hanya bisa berkomunikasi dengan anak yang tidak bisa melawan. Oh, kuncinya nggak bisa melawan. Mestinya kayak kok dia nafsu gitu loh, Dok. Kok dia horny dia gitu nafsu. loh. Apa horninya gitu? Karena dia diam, karena dia itu ada beberapa orang kan dia bisa bernafsu. Sama, pernah dengar juga kan, kenapa sih dia tuh sama mayat? Karena dia tidak bisa nekrofilia atau somnolenfilia. Pernah ada kasus yang orangnya dibius dulu, diam, baru dia setubuhin. Iya. Itu semua adalah ketidakmampuan berkomunikasi dengan orang dewasa. Makanya anak-anak itu tidak boleh. Diam loh, nggak boleh ngomong. Jangan. Kamu tuh nggak bisa punya pendapat. Jangan. Anak-anak tuh justru dibiasakan untuk bisa memberikan pendapat, bisa mengutarakan pendapat, supaya mereka juga tahu bahwa mereka itu adalah seorang orang yang bisa menjadi jati dirinya sendiri. Bener, makanya ada istilah parenting. Nah, dimaki anaknya, dibanding-bandingkan. Iya. Kok nggak kayak kakak kamu sih, goblok banget kamu tuh, bikin malu. Nah, anak tadinya minder. Demikian juga ketika anak-anak tuh mulai senang, awas ya kalau kamu pacaran ketahuan, dikurung di kamar mandi. Padahal anak-anak pacaran tuh kan rasa ingin berkomunikasi lawan jenis. Belum tentu pacaran ya, tapi edukasi tentang komunikasinya bahwa dia ya. tuh seneng gitu loh. Ada melihat itu kan, kita mestinya bukannya kita marah-marah, mestinya alhamdulillah ya Allah, berarti anak saya menyukai lawan jenis, berarti dia normal. Ketimbang kadang nggak boleh lawan jenis, akhirnya dia terpuruk dengan yang sesama jenis. Itu banyak banget. Habis saya nggak boleh dong pacaran. Ya akhirnya saya ketemu sama teman-teman sesama-sama laki-laki, sesama-sama perempuan kita boleh. Kalau sesama perempuan kita boleh tidur sama rame-rame. Akhirnya dari situ terbentuk percintaan sesama jenis antara wanita dengan wanita, lesbian. Jadi kita tuh memang sebagai orang tua tuh susah banget. Terlalu kekang seperti itu, nggak boleh, segala nggak boleh. Lesbian, gay. Terlalu lepas, free sex. Jadi artinya apa? Kita harus dekat dengan mereka dan bisa menarik ulur kayak kita main layangan gitu. Oh nih, udah, boleh. Dan kita juga jangan ya, kalau kamu tidur berdua, meskipun sesama perempuan, ya sebaiknya tidur di rumah masing-masing aja. Laki-laki juga, ya kepalang kita mau main basket, nginep di rumah gue aja. Kejadian. Ini contoh ya, contoh aja. Ibunya buka hordennya karena udah bangun mau tanding basket. Yang laki-laki lagi tiduran, dua-duanya telanjang, peluk-pelukan. Ya Allah. Langsung ke tempat saya, nangis-nangis. Saya bilang, ya itu ibu juga.
saya larang nggak boleh pacaran kan maksud saya tuh dok, maksudnya baik supaya dia belajar ya. Tapi kan kita nggak bisa begitu. Ketika anak kita sedang suka sama lawan jenis, sudah, itu adalah fitrah ya kan. Jangan dipaksa untuk supaya tidak. Kayaknya kayak begini kan. Oh iya, edukasinya masuk setelah dia suka sama lawan jenisnya, Ya, habis itu baru dikasih tahu pagar-pagar ya. pagar-pagarnya. Ya, ini begini, Boleh begini. kamu pacaran tapi sholat ya yang benar. Karena kalau sholat tuh kan kamu kan misalnya Muslim, dia selalu ihdinas siratal, tunjukkanlah aku jalan yang. Dan kita kasih tahu. Tapi masa Dan membolehkan boleh-bolehkan. pacaran jadinya, Dok? Pacaran bukan dibolehkan, maunya seperti apa? Kan pacaran itu kan ada yang pacaran physical touching. Mengenal. Ada yang non physical touching kan. Kalau kita yang boleh membolehkan yang yang kita tidak mau boleh, maksud cuma memeluk gitu kan, nggak ada yang bilang nggak boleh ta'aruf. Ya silahkan, non physical touching namanya. Tapi tujuannya tetap untuk saling mengenal. Jangan gairah-gairah yang normal itu harus dihambat. Mantap nih penjelasan Dokter Boyke nih. Coba kita lihat, ada lagi nggak update-update-nya? Fantasi Sedara ini juga udah nyampe di komisi. Oh iya, kan? dan di itu DPR ya? Kepolisian, kemudian HAM, perlindungan anak, itu semua termasuk juga kesehatan ya. Dokter-dokter harus benar-benar bergerak ya, artinya tuh memberikan edukasi, terutama edukasi seks ya kepada mereka-mereka ya yang incest, apalagi pedofil, incest. Kemudian juga fetish, itu kan semuanya itu kan semua penyimpangan seksual. Oke. Dan kalau untuk di anaknya yang masih perawan, masih kecil ya, itu bisa kena virus juga? Trauma umur hidup. Itu kan pasien-pasien saya mau kawin datang ke sini kan, ke klinik Pak Surti kan, karena trauma-trauma selama ini di pedofil ataupun di incest oleh orang tuanya. Ya Allah. Apa yang mereka? Saya selalu bilang, saya ini korban dok, saya nangis-nangis kan biasanya. Saya ini mau nikah kok, tapi kan ibunya kan selalu mengatakan, kenapa anak saya nggak mau nikah? Dok, pada anak saya itu cantik dok, ini yang melamar baik, tapi kenapa? Akhirnya suatu saat ya dia nggak terbuka kan, bahwa ayahnya lah yang pernah menyetubuhi dia. Masa dia ngomong ke ibunya bisa apa terjadi? Saya menjaga dok demi supaya keluarga ini tetap harmonis, ya kan? Anaknya tuh sampai korban loh. Oh, dan akhirnya istrinya tahu? Tidak tahu. Nggak tahu? Jadi saya juga tidak boleh karena dia curhatan. Oh, si anaknya curhat bahwa saya waktu dulu. Oh, dia nginget ya waktu kecilnya ya? Iya, dia. Oh gitu. Dan dia mengatakan, kenapa kamu nggak lapor sama mama kamu? Cerailah dok, katanya. Hancurlah nanti keluarga kami. Ya Allah. Tuh, coba kan. Jadi incest itu bukan kasus yang mudah untuk diselesaikan ya, nggak gampang. Apalagi yang perundungnya itu adalah orang-orang terdekat daripada mereka ayah. Ya itu susah tuh ya. Susah banget. Berarti di situ tuh mereka. Ya, dan saya juga bagaimana menjaga dia harus mau nikah, mau menerima, menghilangkan traumanya, sementara ibunya ini nggak boleh tahu. Kan juga susah saya juga. Apakah ada hubungannya dengan emang istrinya atau si ibu anak ini berarti ya, si seorang bapak gitu ya, istrinya tidak memuaskan? Bisa saja. Oh, itu nyambung bisa. Ya. Makanya dia akhirnya melampiaskannya ke anaknya gitu. Mengapa saya selalu dalam seminar saya, ibu masuk menopause bukan berarti berhenti melakukan hubungan suami istri. Aduh dok, udah malu lah, udah punya cucu. Nah, selalu kan begitu. Nanti sasarannya siapa? Kalau ini anak otaknya bejat ya, nih bapaknya bejat ya, anak-anaknya, anak perempuannya. Na'udzubillah. Oh itu ya. Jadi kan sering kali ditanya, sampai kapan sih dok laki-laki itu sampai menutup mata, sampai meninggal dipanggil sama yang itu baru berhenti seksnya. Oh. Jadi jangan pernah berharapan bahwa laki-laki itu dengan ininya sama, semua laki-laki itu akan tetap mendapatkan hormon testosteron, even dia itu sudah menurun. Iya. Tetap dia itu bergairah, tetap dia itu. Terakhir saya menyelesaikan kakek-kakek yang memperkosa cucunya juga ada. Itu gimana ibunya, ceritanya? Neneknya yang nangis-nangis. Kakek jadi masih bangkit nih testosteronnya. Nah itu kan saya bilang, bagaimana dok ada yang kena itu cucu saya dipeluk-peluk gitu tapi ketahuan dicium kemudian. Nah hal-hal yang seperti itu cucunya ngomong kalau dia disuruh mohon maaf ya menghisap punya kakeknya. Aduh, gelok nggak? Nah ngomong sama neneknya nangis ke tempat saya, dibawa kakeknya juga. Oh ke gap. Jadi tua-tua keladi nih dibawa. Aduh. Terus apa jawaban kakeknya?
Ya, dia diam aja, memang udah merasa bersalah. Wah, semua anak memaki, sekarang cucu-cucu nggak boleh ke situ. Tapi kan semua hancur. Nah, sebenarnya kan cucu itu kalau bisa kita memberikan pendidikan seks aja, ada yang namanya PENS. Ya. Pens tuh. PENS itu adalah singkatan dalam pakaian dalam, ya pakaian dalam, tapi disingkatnya PENS, dalam mengedukasi. Itu penting banget nih. Hah. Saya sengaja ngomong di sini. Oke, apa tuh, Dok? P yang pertama itu adalah private is private. Artinya anak-anak harus diajarkan bahwa bagian tubuh kamu, terutama bagian dalam mulut kamu, itu milik kamu. Tidak boleh ada satu orang pun yang menyentuh, ya. P yang pertama. Oke. Private is private. A, always remember that your body is belong to you. Bahwa tubuh kamu itu milik kamu, tidak bisa sembarangan orang menyentuh. Even papa kamu, even mamamu, kecuali dalam kondisi tertentu. Kamu sakit, kamu mau dikompres, atau dokter membuka ini kamu karena mau memasukkan stetoskop ke situ, mau mencari diagnosis baru, boleh. Kalau paman nggak boleh, semua nggak boleh. A. N. No means no. Kalau sekali tidak, meskipun kamu dibujuk. Ya nggak apa-apalah, aku kan sayang sama kamu, eyang pengen cium, ataupun papa. No. No means no. No, tidak, sekali tidak. Wah. Kemudian T, talk about something that you disappointed, kecewa. Ngomong sama orang yang kamu percaya. Ngomong sama mama. Kalau misalnya dia ada pedofil di sekolah, ya biasanya kan ada penjaga atau apa. Ngomong sama guru, ngomong sama orang yang kamu percaya. Jangan kalau takut kamu ya. upset, Kalau diancam, ya tetap harus ngomong. Karena bagaimanapun that upset you, bahwa itu tidak menyenangkan kamu. Kok gue dipegang-pegang, kok gue dicium, aku nggak mau. Ngomong sama orang tua. Kalau pelakunya punya bukti bahwa aku sebar nih fotonya ya, aku udah kemarin pas megang-megang aku rekam. Kadang mereka nutup tuh, takut tuh. Oke, satu. Ketika mereka mau, kan kita udah kasih duluan, private is private. Oh iya, Deng, mitigasi ya. Iya, mitigasinya. Dan yang terakhir, speak up, teriak. Kalau dia ada orang masih maksa juga, teriak. Oke. Teriak, marah, pokoknya lari atau bagaimana. Makanya saya selalu mengajarkan, tolong di TK-TK tuh nggak usah dikasih nama anak-anak. Ini asik nih. Iya, Kenapa, Dok? Kan ketika untuk dikasih mengenali. nama, iya, untuk mengenali orang-orang yang luar, ternyata Sinta, sini Sinta, ini Om saudara. Kan dia tahu namanya. Anak kecil kan dia mengerti kan, nggak ngerti bahwa itu adalah predator seksual, kan nggak ngerti. Makanya saya bilang sekolah nggak usah pasti kasih nama. Bagus ilmunya Dokter Boyke nih. Pens. Cakep. Pens ya, pens kan Bagus. pakaian dalam. Tapi itu adalah selalu, itu pertama kali juga yang saya katakan kepada anak saya ketika mau masuk TK, mau masuk SD. Terus kalau peraturan misalnya aku nggak mau bu guru pakai nama gitu, nggak apa-apa. Apa? Misalnya kayak gimana kita peran orang tua. Oke, kalau misalnya pakai nama di dalam sekolah untuk perkenalan pertama, tapi kalau ketika dia ke kebun binatang, Oh iya. ketika dia jalan, kan suka ke kebun binatang, jalan-jalan ke Ancol, nggak usah Nemtek ya. nemteknya itu. Aduh iya benar. Jadi artinya apa ya? Kita prevent lah, ya kita prevent yang lebih apa ya? Menjaga supaya anak-anak itu tidak terpapar dengan predator seksual. Tuh banyak banget. Saudara terdekat, orang tua kadang-kadang, ya kan sampai terdekat, ya kan kasus-kasus ini kan orang tua. Kemudian juga orang-orang terdekat, penjaga sekolah, guru agama. Aduh iya tuh. Iya kan Bikin banyak malu. banget guru agama. Kemudian juga guru berenang. Baru saya dapat kasus minta dioperasi selaput darah. Karena ketika ngajarin berenang, anak perempuannya dimasukkan jari. Ngapain sih lu, Nah, gila kan? Lagi berenang. Jadi berenang kan mesti kepek begitu. Iya. Nah, si tangan gurunya yang cowok tuh masuk ke dalam vaginanya si perempuan. Wah. Jadi tolonglah jadi orang tua tuh ngertilah bahwa anak-anakmu tuh banyak dihadapi oleh predator-predator seksual. Jadi sebagai orang tua yang sayang sama anak, berikan pendidikan seks. Berikan pengetahuan supaya mereka terhindar dari masalah-masalah itu. Wow. Keren Dokter Boyke. Jadi ternyata hal yang dianggap tabu atau ini kayak sensitif banget deh buat anak-anak. Ini saya alamin sendiri sih, Dok. Maksudnya kayak oke lah kita kasih waktu tertentu weekend buat main handphone apa segala macam ya. Kan kadang kita mitigasinya begitu udah dia nge-swipe, kok cewek nih,
kita kan kasih tahu ini ya satu auratnya terbuka, yang kedua ini lawan jenis apa segala macam. Anda Meskipun tahu? nanti kamu akan nikah sama lawan jenis kayak Iya. gitu-gitu ya dok, kita tapi kasih Iya, tahu ya. kasih tahu. Hal yang kadang Ya, tapi gimana mereka itu caranya? lebih pinter lagi dalam soal handphone daripada kita-kita. Mau sama Digi, mau Digi sudah menutup, mereka tuh bisa buka. Itu yang harus tahu. Tapi bukan berarti mereka nggak dapat akses buat handphone kan? Mereka tuh dapat akses. Gadget boleh kan? Gadget boleh, Oke. boleh, tapi isikanlah dengan game-game yang sekarang juga banyak game-game yang homoseksual, game-game yang sadis masokis yang dipotong kepalanya Iya, dan iya, sebagainya. tahu. Banyak kan. Nah, kita juga mesti mesti menseleksi lah. Sekali-kali lihat dong handphonenya lagi lihat apa. Kalau udah mulai anak enggak. Nah, curiga. What happened to my boy or my girl? Ada apa-apa? Oke. Ya, dan yang juga saya tuh nggak tahu ya. Saya tuh pengen deh ada gebrakan gitu loh ya dari petinggi-petinggi kita. Australia mah sudah nggak boleh kan sekarang? Iya betul. Kenapa sih kita nggak ngikut aja sih? Apa Iya. malu untuk mengikuti? Saya kira itu bagus banget loh. Kalau menurut saya, karena hampir semua ya, kalau saya tanya, kenapa kamu pinjol, judi online, pornografi, masturbasi, semua yang negatif, sumber mulanya informasi. Dan dari mana? Dari handphone. Iya. Yang ketika mereka didapat ketika umurnya juga belum cukup. Saya tahu handphone itu perlu kok buat mereka, misalnya untuk tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Tapi kan selama di sekolah aja, ya kan? Susah kan untuk menginikan. Dan saya lihat di Swedia, di beberapa negara itu mereka sudah mulai lagi kembali kepada tulis menulis. Udah nggak pakai lagi handphone. Karena sekarang kan orang handphone semua itu yang mereka itu kali-kalian aja nggak ingat. Kalau dulu kan kita ingat nggak? Iya. Kali-kalian tuh 8 kali 8, 64. Kalau enggak 8 kali 8 berapa? Pukul, keluar, hafalin. Iya. Sekarang tuh kali-kalian aja kelas 6 SD kagak ngerti. Karena mereka terbiasa pencet Iya lagi. kalkulator. Saya pribadi juga begitu ya. Di luar dari kali-kalian, kita kan dulu kan ada penggaris yang belakangnya ada kali-kaliannya ya. Dan dihafal Ngapalin terus-terusan gitu ya. Sekarang jadi makasih dok udah ngingetin. Kadang kita nih begitu keinget apa ya, suatu mau ngitung nih. Iya. Terus sekarang sadar diri, kok begini doang gue ngali-ngali pakai kalkulator ya. Aduh, jangan coba inget lagi, jangan sampai akhirnya lupa tuh, bablas. Dan itu anak-anak sekarang tuh seperti itu semua. Mau bikin apapun pakai AI, pakai apa gitu loh. Ya kita akuilah kemajuan itu. Dan kita juga sudah mulai harus sadar bahwa tahun 30 katanya dokter tuh ada, sekarang sudah ada rumah sakit di Cina semuanya AI. Nggak ada dokternya. Itu gimana? Tapi kan semuanya tuh robot-robot. Iya, katanya gitu dokter nanti profesi salah satunya yang akan tergerus AI itu dokter. Tapi kan tetap saja AI kan nggak bisa curhat kan, nggak ada sisi empati, nggak ada sisi humannya kan, nggak ada kan. Orang tuh datang ke dokter ya, percaya nggak? Kadang-kadang cuma ngobrol aja. Sisi humanis dokternya ya. Jadi dokter itu, pasien itu kadang-kadang datang cerita, saya cuma dengerin aja. Udah kita selesai apa? Udah dok, saya kayaknya udah lega, udah ngomong sama dokter, langsung pernah di-charge. Hah? Oh, rilis aja udah? Rilis udah. Nah itu kebanyakan sekarang itu yang dibutuhkan adalah orang-orang seperti itu. Ya artinya itu dibutuhkan dokter-dokter yang bisa mau ngedengerin. Karena sekarang dengan sistem, mohon maaf ya, kan semua sudah elektronik. Elektronik untuk yang namanya medical record semua. Sekarang tuh dokter-dokter tuh sedikit banget kontak dengan pasiennya. Dia lebih banyak, udah bu, dia lebih komputer. Aku masukin ya bu ya, ini kode berapa ya, ini penyakit ini ya, ini penyakit kalau dia ngeluarin. Jadi nggak ngeliat pasiennya. Iya lagi. Dan pasien tuh udah jarang sih. Dok kenapa ya dok ya sekarang kok pelayanan kita di rumah sakit tuh menjadi begitu. Kita tuh nggak mereka itu. Kalau dokternya ditanya kenapa, loh kita kan kalau nggak gitu nggak diganti. Kalau nggak masukin data-data ke dalam komputer kita susah. Waktu kita untuk pasien juga banyak kan. Dengan adanya BPJS memang pasien menjadi banyak kan. Tapi kualitas dokter untuk tatap muka, untuk ngobrol dengan pasien itu menjadi berkurang. Jadi kemajuan di satu sisi oke. Diagnosa lebih tepat. Angka-angka ini ICD berapa ICD. Tapi
empati. Padahal pasien itu kadang-kadang ya, apalagi pasien-pasien dalam tanda kutip pasien-pasien seksologi ya, itu yang paling dia tuh butuh banget untuk curhat, untuk mendapatkan insight dari kita gitu loh. Harus seperti itu. Dari kitanya juga ya. Akhirnya nggak yang akhirnya udah tahu kemajuan teknologi, ya dokternya maupun pasiennya juga kalau memang mau diselesaikan masalahnya jangan langsung buru-buru percaya sama gadget. Coba diskusikan sama manusia yang lebih humanis, apa segala macam ya. Memang banyak pekerjaan yang akan habis oleh AI, tapi sisi humanis dokter tidak akan bisa. Kalau dokter tuh kadang anak aja ya, aku heran deh, anak panas baru ketemu dokternya aja udah langsung turun panas ya. Bener. Itu adalah yang namanya suggestive. Itu tuh hal-hal yang kayak gitu yang nggak ada di AI, nggak ada di AI. Iya lagi, pas datang sembuh aja. Lo kamu tadi di bawah masih panas dok, sekarang dia ketawa. Itulah yang namanya efek sugestif dari dokternya juga ya. Efek kan di dalam AI itu kan dia tidak punya aura, tidak punya energi kan. Benar-benar dia robot kan. Kalau manusia kan punya energi. Di mana kita ada pertukaran energi positif, energi negatif ya, seperti itu. Oke. Kalau kita kembali ke pedofilia atau mungkin skandal yang lagi rame, incest ya. Ada grup Facebook gitu kan, namanya adalah Fantasi Sedarah gitu ya. Anggaplah memang itu sudah terjadi, qadarullah bla 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 bla, tapi pengen ada yang berubah dari orang tuanya apa segala macam ya. Sebenarnya masih bisa diobatin nggak dok? Ya anggaplah misalnya oke lah dari si yang punya penyakit nih, si bapaknya nih bebel gitu, udahlah ya. Tapi mungkin ya teman hidupnya, istrinya atau mungkin lawannya dan lain sebagainya gitu ya. Ini kayak ada upaya nggak sebenarnya bisa sembuh? Ada. Bisa sembuh ya? Bisa sembuh. Ya, asal ada kemauan atau gimana? Asal ada kemauan. Jadi kalau udah kayak begini biasanya dibutuhkan psikiater. Tapi kalau yang udah kecanduan gadget gitu, dia cukup butuh psikolog. Makanya saya tuh bilang ya, cobalah ya, Indonesia itu psikolognya banyak. Produksi psikologi itu tiap tahun ya di swasta maupun negeri banyak sekali. Tapi mereka tuh tidak pernah terjun ke bidang-bidang yang berkaitan harus psikologi klinik. Banyak kan begitu kan. Pada psikolog-psikolog yang S1 itu bantulah misalnya duduk sebagai konsultan untuk di sekolah-sekolah SD. Kan banyak sekarang ini. Dan dia juga bisa dibantu untuk di puskesmas misalnya. Terima aja dia sebagai bagian daripada sistem pelayanan kesehatan kita. Kan mereka belajar jiwa. Kita ini kan kalau di kesehatan itu kan umumnya hanya kesehatan fisik. Tapi kan mental kita yang sekarang ini yang butuh sebenarnya juga pembaruan-pembaruan. Ya tadi kecanduan gadget, seperti pendidikan psikologi bisa kok memberikan itu semua gitu loh. Jadi ini ketimbangan. Lalu kan ada psikologi klinik. Psikologi klinik anggaplah seperti kalau psikolog dokter umum, psikologi klinik dokter spesialis ya kan. Misalnya kan bisa seperti itu. Spesialisnya apa? Oh ini spesialis untuk kecanduan narkoba, psikologi kliniknya. Oh ini untuk untuk spesialisnya untuk masalah-masalah gangguan keharmonisan rumah tangga. Oh ini kan banyak. Tapi psikolog mah HRD palingan. Makanya urusan manajemen yang saya pikir sayang gitu loh. Padahal sumber daya ini untuk menjelang kita Indonesia emas. Karena undang-undang psikologi juga sampai sekarang katanya saya nggak tahu ya. Belum dibahas, belum tuntas, belum selesai. Padahal hal-hal yang seperti ini nih kalau menurut saya nih ya adalah hal-hal yang urgent. Kalau kita memang menghendaki ya yang namanya generasi Indonesia emas. Generasi yang sehat jiwanya, ya, generasi yang sehat fisik dan spiritualnya. Tiga-tiga ini ya, tiga-tiganya ini nih harus bersama-sama ya gitu. Kalau mental ya ada psikiater. Berapa sih psikiater setahun di UI aja bisa meluluskan berapa banyak sih? Satu universitas ya. Fakultas kedokteran. Enggak banyak. Kan kalau psikolog enggak banyak, paling 12. 10 kali berapa fakultas kedokteran ya, berapa yang bisa mengambil spesialisasi tentang psikiatri. Caranya gimana tuh? Berarti peran dari Kementerian Pendidikan untuk naikin minat itu, minat. Kementerian Kesehatan meraih lah para psikolog itu. Itu gimana cara naikin minatnya? Demandnya tinggi itu gimana untuk ke psikolog gitu? Apakah memang banyak sekarang demandnya juga tinggi, tapi kan mereka lebih diarahkan pada psikolog sosial, psikolog untuk HRD, psikolog untuk masalah-masalah psikologi masa, tapi psikolog yang
untuk kesehatan ini ya. Iya. Kan mereka bisa paling tidak mengarahkan mereka untuk psikolog-psikolog kan pasti juga belajar tuh tes IQ ya hal-hal yang bisa membantu lah untuk berkaitan erat dengan kesehatan. Jangan hanya semua dibebankan pada psikologi klinik dan psikologi klinik jumlahnya juga sedikit.